Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ketemu lagi dengan saya Rusdi. Jadi kali ini saya akan coba sedikit praktek mengenai penggemburan tanah. Karena tanahnya saya rasa ini kurang bagus dan umur bibit yang kita tanam di belakang ini sebenarnya sudah 1 tahun, tapi pertumbuhannya sangat lambat sekali dan boleh dikatakan ini kerdil. Nah, kerdilnya kenapa? Ini kalau boleh dilihat, ini tanamannya banyak sekali rumput alang-alang. Ya, ini rumput alang-alangnya sangat lebat sekali dan pohonnya dari dulu masih segini. Ini baru mau tumbuh trubus baru-baru ini aja, ya. Dari pertama padahal udah setahun, jadi masih seperti ini. Nah, ini nanti akan kita kupas. Ini tanahnya kita kupas total. Nanti alang-alangnya ini akan kita buang, terus tanahnya nanti biar gembur lagi, nanti kita campur dengan, karena pupuk komposnya kebetulan lagi kita buat dan habis, nanti sementara kita kasih dulu dengan sekam bakar. Itu juga bagus untuk menggantiin kondisi tanah agar gembur kembali. Nah, bagaimana kelanjutannya video ini, mari kita simak kita praktikkan langsung cara penggemburan seperti apa. Nah, di belakang saya ada Mas Dar yang merawat kebun ini, dan Mas Dar akan mempraktekkan bagaimana nanti tanah ini akan digemburkan dan diganti dengan tanah yang baru, ya, seperti itu. Mari kita lihat videonya. Mas Dar. Ya. Nah, di sini Mas Dar sudah mulai mencangkul, jadi karena tanamannya masih kecil, ini nanti sebenarnya kena akar dikit-dikit nggak masalah, karena memang daerah sini alang-alangnya sangat lebat sekali dan alang-alang ini sangat susah sekali dimatikan. Bahkan akarnya aja itu kalau tertinggal itu masih bisa tumbuh seperti itu, ya. Nah, jadi di deretan ini alang-alangnya sangat lebat, ya. Ini sudah mulai proses penggalian tanah, dan deretan dari sini yang sering saya katakan, ini memang konstruksi tanah karena faktor alam, ya. Mungkin proses terjadinya tanah dulu di sini ini berbeda. Jadi sekitar panjang 40-an meter itu tanahnya dari deretan itu ke sana dan itu ke atas. Itu konstruksi tanahnya itu berbeda dengan yang daerah utara sama daerah selatan. Jadi yang tengah ini itu tanahnya itu terlalu banyak alang-alang. Tapi yang sisi utara itu tanahnya bagus dan konstruksi tanahnya itu gembur, jarang rumput, terus tanahnya itu sedikit berpasir. Tapi kalau di daerah selatan itu karena di sana dipakai tempat aliran air, jadi agak sedikit lembek gitu, dan lembek kalau kena hujan, dan agak sedikit lengket, terus sedikit kurang bagus karena terlalu banyak air yang di sana. Tapi karena ini kemarau, jadi pertumbuhan alpukat di sana juga bagus. Tapi pada waktu musim penghujan, karena daerah di sana dialiri air hujan sangat deras dan tanahnya sangat lembek, makanya sedikit terhambat kalau pada waktu musim hujan. Tapi kalau di daerah utara mau hujan mau kemarau terlalu bagus. Dan 95% tanaman yang alpukat saya yang di daerah utara sana itu pertumbuhannya sangat menyenangkan sekali, ya. Itu subur-subur semua di daerah sana, ya. Seperti itu. Nah, di sini sudah mulai ada ini, ya. Jadi ini digali seperti itu sampai alang-alangnya itu terangkat. Nah, terus nanti tanahnya itu di alang-alangnya diambilin, terus tanahnya itu nanti merongkol-merongkol, ada sedikit batu-batu juga, itu nanti kita hilangkan, terus nanti kita ganti. Ini kalau digali itu banyak sekali akar, ya, akar alang-alang. Nah, sekedar Mas Dan, ya, ini subur banget nih. Tapi ini adalah sebagian akar alpukat sama
alang-alang. Nah ini yang sangat menghambat pertumbuhan, makanya ini harus kita ganti kayak ini subur sekali alang-alangnya ya. Ini akar ini, tapi ini banyak sekali akarnya, ini harus dibuang karena menghambat sekali. Akar alang-alangnya itu istilahnya bahasa Jawanya itu gubet gitu, melilitin jadi si akar alpukatnya, jadi pertumbuhannya terhambat. Makanya sekarang ini kerdil. Nah nanti setelah ini dikupas seperti ini, tanahnya diganti, nanti kita akan lihat nanti perkembangan berikutnya ya. Insya Allah nanti ada hasil yang memuaskan, karena sistem irigasinya juga sama, pemupukan juga sama ini ya, cuman karena alang-alangnya lebat sekali jadi terhambat. Ini di deretan layer ini ada 4 pohon ya yang terhambat kayak pertumbuhannya, 1, 2, 3, 4 ya, ada 4 yang terhambat. Lainnya subur-subur di atas ya, bahkan sudah ada yang mulai tanda-tanda pembungaan seperti itu. Nah ini sekarang sudah dikupas, jadi nanti kalau kondisi kayak gini saya udah nggak segan-segan lagi. Jadi semua akar yang melilit ke akar alang-alang yang melilit akar alpukat ini saya habisin semua. Bahkan kemarin yang di atas itu sampai saya ambilin satu-satu ke batangnya itu agar benar-benar hilang total alang-alangnya, karena sudah terlalu melilit ke akar-akar itu, akar-akarnya si alpukat itu. Nah ini sudah mulai dapat separuh. Nanti kalau mau amannya nanti bertahap, jadi separuh dulu ini benar-benar kita gali dan kita ganti tanahnya, itu nggak apa-apa. Nanti yang separuh sana itu biarin dulu, itu nanti yang separuh sana mungkin bulan berikutnya, itu juga bisa seperti itu akan lebih aman. Karena nanti yang separuh ini misalnya akarnya alpukat itu kena, itu masih ada bagian separuh yang akarnya masih mencari makan, jadi akarnya masih utuh, jadi tidak kepotong. Kalau mau aman seperti itu. Nah lihat itu di situ, itu yang putih itu akar alang-alang semua itu. Nah itu makanya ganggu sekali. Terus tanahnya di sini agak keras gitu, padas gitu, jadi kurang gembur, makanya dia terhambat. Makanya mudah-mudahan dengan adanya perubahan ini nanti ini tumbuhan ini walaupun ini kerdil, mungkin insya Allah 2 bulan akan subur nantinya ya. Jadi itu nanti kita lihat hasilnya setelah ini, karena biar durasinya nggak terlalu lama ya. Mungkin kita skip dulu videonya. Nah ini sudah lanjut lagi, udah mau hampir selesai. Jadi kita lihat ininya, nah ini sudah terkupas semua, dan akarnya kalau dilihat ini akarnya ini ternyata ada akar jati juga ternyata. Nah ini melilit si pohon ini, jadi tanahnya dia mengeras seperti ini. Makanya dia nggak subur, karena kerasnya kayak gini. Akar itu mau masuk ke dalam tanah itu nggak bisa, karena ini keras banget, jadi ditembus sama akar itu susah. Makanya pertumbuhan alpukat ini jadi kurang maksimal, makanya jadi kerdil seperti ini ya. Nah ini kan akar sekarang sudah terkupas nih, bukan terkupas ya, sudah kelihatan. Jadi pohonnya masih, dan akarnya alpukat itu sendiri sebenarnya mungkin hanya beberapa ini, karena yang ini akar jati, yang ini akar jati, ini akar jati. Yang putih ini alang-alang, ini alang-alang tuh, itu ini kalau kita lihat ya, ini yang putih nih. Nah ini alang-alang, melilit semua, dia melilitin, makanya dia pertumbuhannya terhambat. Nah, ini alang-alang tuh, alang-alang ini nanti masih, walaupun cuma akar gini kayak gini, ini masih bisa tumbuh lagi, nanti ujungnya ini bisa numbuh. Seperti itu. Sekali lagi ya, sobat petani, ini tanahnya sangat keras sekali, sangat keras sekali. Makanya
tumbuhan alpukatnya kerdil. Nah, seperti itu. Nah, tuh lihat ya. Nah, ini Master lagi ngambil sekam bakar, nanti akan kita tuang sekam bakar. Sebenarnya kalau ada nanti ini juga kita perlu dulu sebenarnya, cuma lagi habis. Sementara nanti kita kasih sekam bakar, kita tutup dengan sekam bakar, terus nanti akarnya akan sedikit membaik nanti. Nah, untuk tahap berikutnya nanti yang di daerah sana, ini kan baru sekeliling kecil, hanya sekitar mungkin 50 cm, jari-jari 50 cm atau radius 1 meter, karena memang pohonnya masih kecil, jadi akarnya juga masih sekitar sini, jadi cukup segini aja dulu. Kita nanti kasih sekam bakar, terus nanti di tahap berikutnya kalau ini sudah menunjukkan tanda-tanda ada pertumbuhan yang bagus, akarnya berarti sudah melebar ke samping. Jadi nanti yang berikutnya nanti kita kupas, kita ganti juga tanahnya, karena tanahnya ini sangat tandus sekali nih, dari sini keras ya, sangat keras sekali. Nah itu Master sudah ngambil sekam bakar, nanti akan kita tuang di sini ya, kita tuang di sini. Ini sekam bakar. Sebenarnya kita juga ada pupuk juga, cuman belum fermentasi, baru tadi membuat pupuknya. Jadi nanti kalau kita kasih pupuk yang belum fermentasi, nanti penyakitnya akan sakit, saya jamin. Nanti banyak kutu putih, kutu kebul, banyak nanti kalau pupuknya nggak fermentasi. Nah itu sekam bakarnya sudah dituang, satu sak dulu ya, gini melingkar gitu ya. Nanti dia akan adem dia pupuknya, terus akarnya nanti bisa nyerap cepat. Nanti tanahnya nanti kita kasih yang tanah kayak ini sekitarnya, tadi kita bisa kembali lagi, tapi nanti kita pilihkan yang rumputnya sudah nggak ada rumput alang-alangnya ya, kita pilihkan gitu. Terus nanti kita bikin sebagian tanahnya gitu ya. Nah kebetulan nanti kan sebentar lagi ini kan sistem otomatisnya kan jalan, jadi ini pas pas selesai ini nanti otomatisnya nanti pas ngalir ini, jadi pas sekali. Nah itu sudah ngalir tuh, pun ngalir nih Mas, pas tuh. Nah jadi sobat kebun, jadi ini pas ngalir nih airnya, ini bisa dilihat di sini. Ini sudah mulai ngalir. Kebetulan ini udah jam 4, jadi dia ngalir, karena udah setting jam 4 di atas. Jadi karena ini tadi kita ambil selangnya, Master kembaliin dia nih, mumpung airnya yang pun ngalir. Nah seperti itu, jadi kita bisa copot, kita bisa balikin lagi airnya. Sementara kita besarkan dulu kerannya biar dia airnya biar maksimal. Nah dia lagi ngebuang udara, karena tadi pipanya kosong, jadi udaranya dibuang dulu, jadi kayak agak nyempret-nyempret gitu. Nah itu udara yang keluar campur air. Nanti kalau udah udaranya habis nanti stabil nanti. Jadi itu kan sudah sekitar 1 menit ya dari mulai ngalir tadi. Ini saya setting mungkin kalau nggak salah kemarin 5 menit. Jadi nanti itu akan ngalir selama 5 menit seperti itu. Dan pengairan mode seperti ini sangat tepat sekali menurut saya, kita gunakan khususnya di kebun alpukat atau kebun durian, karena
pengairannya itu agak sedikit nyeper gitu, bisa kemana-mana menyemburnya, jadi bisa merata jadinya aliran airnya, dan kita bisa kontrol, kita bisa setting di kebutuhan berapa gitu. Nah, itu bisa lihat ya kan. Ngadapi alpukat ini mas. Nah ini tuh. Ya. Seperti itu sobat kebun. Jadi sedikit tutorial bagaimana cara menangani tanaman yang kerdil. Nah ini saya coba praktekkan ini. Ilmu ini dulu saya dapat dari YouTube juga, cuman sebenarnya saya dapatnya pada waktu itu untuk praktek tabulam pot, tapi saya praktekkan di kebun yang ditanam di tanah seperti ini. Saya pikir secara prinsip sama, jadi saya coba praktekkan di sini. Ya, mungkin itu yang bisa saya ceritakan di video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan ketemu lagi di video saya berikutnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.